Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Siang hari ini kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menyusuri Sumbu Filosofi Yogyakarta yang saat ini sudah ditetapkan oleh UNESCO secara resmi sebagai warisan budaya dunia. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin tanggal 19 September 2023, Badan PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO akhirnya secara resmi menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai warisan budaya dunia. Penetapan ini dilakukan dalam sidang luar biasa ke-45 Komite Warisan Dunia di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 18 September 2023, dan perlu kami sampaikan bahwa World Heritage UNESCO melakukan sidang pada tanggal 10 September sampai dengan tanggal 25 September 2023. Nah, Sumbu Filosofi sendiri merupakan garis imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta sebagai pusatnya, dan Tugu Golong Gilig atau Tugu Palputih. Konsep tata ruang ini dibuat berdasarkan konsepsi Jawa dan berbentuk struktur jalan lurus yang membentang antara Panggung Krapyak di sebelah selatan, Keraton Yogyakarta di pusatnya atau di bagian tengah, dan Tugu Yogyakarta di sebelah utara. Nah, selanjutnya yang nampak di depan kita ini adalah bangunan pertama dari Sumbu Filosofi, yaitu Panggung Krapyak. Panggung Krapyak adalah sebuah bangunan bersejarah berupa ruangan yang menyerupai kubus. Dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama pada tahun 1760 dengan luas 17,6 meter x 15 meter, tinggi 10 meter. Dan pada masa yang lalu Panggung Krapyak digunakan oleh Raja-Raja Mataram sebagai tempat pengintaian untuk berburu binatang, khususnya rusa atau menjangan. Kata Krapyak menurut kepercayaan masyarakat Jawa, khususnya Keraton Yogyakarta, adalah tempat roh-roh suci yang atas perkenan Allah dihembuskan ke dalam calon bayi yang berada dalam kandungan ibu. Oleh karenanya Panggung Krapyak secara simbolis menggambarkan yoni. Nah, terkait dengan Sumbu Filosofi, Panggung Krapyak merupakan awal dari 3 titik susunan sumbu filosofis, yaitu Panggung Krapyak, Keraton, dan Tugu. Nah, dalam Sumbu Filosofi, poros Panggung Krapyak hingga Keraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa, yang juga dinamakan Sangkaning Dumadi. Dalam konsep filosofi, Sangkan Paraning Dumadi yaitu ajaran yang menuntun manusia untuk mengenal Tuhan dengan mengenali atau menelusuri jalan kehidupannya dari lahir sampai kembalinya menghadap Sang Khalik. Nah, wilayah Panggung Krapyak melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan, ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Nah, teman-teman, kita baru saja melewati batas Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta yang dicirikan dengan simbol gunungan Wayang, dan saat ini kita berada di Jalan DI Panjaitan, tepatnya di Kelurahan Mantri Jeron, Kemantren Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan akan menuju Jalan Jogokaryan, dan kita terus lurus ke arah utara mengikuti Jalan DI Panjaitan. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di depan kita ini ada pertigaan, arah kanan akan menuju Jalan Mangkuyudan, dan di sebelah kiri kita adalah kantor Kemantren Mantri Jeron. Dan di sini terlihat bahwa di sebelah kiri kita banyak sekali ditanami pohon tanjung yang maknanya melambangkan bayi yang selalu disanjung-sanjung oleh lingkungannya. Nah, kemudian di depan kita ini ada perempatan. Arah kanan merupakan Jalan Verboden, yaitu Jalan Tirto Dipuran. Arah kiri akan menuju Jalan Suryo Diningkratan. Nah, dari sini kalau kita perhatikan,
di kanan ataupun di kiri kita vegetasinya mulai berbeda dari yang tadi, yaitu terdapat pohon asem Jawa selain pohon tanjung, terutama di sisi sebelah kanan jalan. Nah, dalam sumbu filosofi, tanaman asem atau pohon asem melambangkan wajah seorang anak yang ngsemake atau menarik bagi orang tuanya. Daun asem yang masih muda dinamakan dengan sinom, diibaratkan dengan gadis muda atau anom yang menimbulkan rasa tertarik atau semsem bagi lawan jenisnya. Nah teman-teman, di depan kita ini ada perempatan yang namanya perempatan Gading. Arah ke kanan adalah Jalan Madiun Sutoyo, arah ke kiri adalah Jalan MT Haryono. Dan kalau kita perhatikan ada bangunan warna putih, ini adalah Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Nah, saat ini kita baru saja melintasi Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Di depan kita ini adalah alun-alun selatan Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di alun-alun selatan Yogyakarta atau Alkit. Dan Alkit sebenarnya merupakan halaman belakang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan Alkit ini mempunyai ukuran yang lebih kecil dari alun-alun utara. Pada awalnya Alkit dipergunakan oleh prajurit keraton untuk berlatih dan menguji kesaktian. Namun seiring bergantinya waktu, saat ini Alkit merupakan ruang publik favorit bagi masyarakat. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Alkit atau alun-alun kidul berukuran 150 meter kali 150 meter, dikelilingi oleh tembok setinggi 2 meter dan mempunyai 5 jalan keluar yang melambangkan panca indera manusia. Kemudian dalam konteks sumbu filosofis, alun-alun selatan menggambarkan manusia yang telah dewasa dan sudah berani meminang gadis karena sudah akil balik. Nah, kemudian pohon beringin yang berada di tengah-tengah alun-alun selatan atau Ringin Walk melambangkan kedewasaan, dan di sekeliling alun-alun ditanami pohon pakel atau pohon koeni yang melambangkan manusia setelah dewasa harus wani atau berani, termasuk bagi perjaka yang akil balik harus berani melamar gadis pujaannya. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Wijilan Yogyakarta. Di sebelah kanan kita ini terlihat berderet warung-warung gudeg. Kawasan ini juga sering disebut dengan sentra gudeg Wijilan. Dan sentra gudeg Wijilan sendiri merupakan sentra gudeg tertua di Jogja dan sudah ada sejak tahun 1942. Dan dari jenis gudegnya, gudeg Wijilan merupakan jenis gudeg kering dengan karakteristik cita rasa yang manis. Namun gudeg kering juga memiliki kelebihan, yaitu tidak mudah basi dan terkadang bisa tahan sampai dengan lebih dari 3 hari, sehingga sangat cocok jika dijadikan oleh-oleh Jogja. Nah selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta, dan di sebelah selatannya ini adalah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta. Nah, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Keraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan luas Keraton Yogyakarta adalah 14.000 meter persegi. Di dalamnya banyak terdapat bangunan-bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal sultan dan keluarganya serta abdi dalam keraton. Keraton Yogyakarta berdiri pada tahun 1755
didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama sebagai hasil dari perjanjian Giyanti. Nah, dalam sumbu filosofis, Keraton Yogyakarta merupakan pusat dari sumbu filosofi. Keraton Yogyakarta dibangun berdasarkan konsepsi Jawa dengan mengacu pada bentang alam yang ada, seperti gunung, laut, sungai, serta daratan. Prinsip utama yang dijadikan dasar dalam pembangunan Keraton Yogyakarta oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama adalah konsep dari Hamemayu Hayuning Bawono, yang artinya membuat bawono atau alam menjadi hayu atau indah dan rahayu atau selamat dan lestari. Nah, konsep-konsep ini dikejawantahkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama dengan Laut Selatan ataupun Gunung Merapi sebagai porosnya. Nah, lokasi pembangunan juga dipilih dekat dengan sumber mata air yaitu Umbul Pacetokan, dengan kontur tanah wilayah bangunan keraton yang lebih tinggi seperti di atas punggung kura-kura, dan diapit oleh 6 sungai di timur dan 3 sungai di barat sehingga bebas dari banjir. Nah, selain sebagai perindang, aneka vegetasi juga ditanam di seputar keraton sebagai media untuk menambatkan makna kehidupan. Nah, di sini Keraton Yogyakarta sebagai pusat sumbu filosofi dimaknai sebagai bertemunya siklus hidup Sangkan Paraning Dumadi yang digambarkan dalam garis imajiner sumbu filosofi Yogyakarta. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Pangurahan. Selanjutnya kita akan menuju di utara Tugu Palputih atau Tugu Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita akan berjalan ke arah selatan dari landmark yang ketiga dari sumbu filosofi Yogyakarta, yaitu Tugu Palputih Yogyakarta yang ada di depan kita. Nah, saat ini kita sedang berada di Jalan AM Sangaji. Kita akan berjalan ke arah selatan melewati Tugu Palputih Yogyakarta ke arah Keraton Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di garis imajiner sisi utara. Di sini ada Tugu Palputih Yogyakarta atau dulunya dikenal dengan nama Tugu Golong Gilik. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Tugu Palputih saat ini dulunya merupakan Tugu Golong Gilik. Namun karena terkena gempa besar di Jogja pada tanggal 10 Juni 1867 sehingga Tugu Golong Gilik mengalami keruntuhan, dan baru pada tahun 1889 pemerintah Hindia Belanda merenovasi kembali monumen dan merubah bentuknya seperti yang sekarang ini. Nah, Tugu Golong Gilik mempunyai bentuk berupa bola pada bagian atasnya yang kemudian disebut dengan golong. Kemudian pada bagian tubuhnya berbentuk kerucut terpancung yang berbentuk bulat panjang dan disebut sebagai gilik. Nah, hubungan filosofi antara Tugu Keraton dan Panggung Krapyak ataupun sebaliknya bersifat hinduistis ini oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama diubah menjadi konsep filosofi Jawa Islam Sangkan Paraning Dumadi, di mana dari Tugu Golong Gilik ke arah selatan merupakan perjalanan manusia menghadap Sang Kole atau Paraning Dumadi. Golong Gilik melambangkan bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang dilandasi kesucian hati. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo. Kalau dari sejarahnya, Jalan Margo Utomo dulunya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi, namun pada tahun 2013 pemerintah kota Jogja menggantinya dengan nama Margo Utomo. Nah, tujuan perubahan nama menjadi Margo Utomo adalah untuk mengembalikan nama jalan seperti nama awal serta memberikan makna filosofis. Margo berarti jalan, utomo berarti keutamaan, sehingga secara etimologi jalan ini memiliki makna jalan keutamaan. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berbelok ke arah kiri atau ke arah timur dari Jalan Margo Utomo, dan saat ini kita berada di Jalan Keleringan.
selanjutnya dari Jalan Abu Bakar Ali kita menuju ke Jalan Malioboro yang ada di depan kita. Nah, Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 900 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi. Kata Malioboro berasal dari kata bahasa Jawa Malio atau jadilah wali, dan boro dari kata ngumboro yang berarti perjalanan atau pengembaraan. Sehingga Malioboro berarti berjalan mengikuti ajaran wali. Selanjutnya ada teori lain terkait dengan nama Malioboro, yaitu berasal dari Peter Carey. Peter Carey berpendapat bahwa Malioboro diadopsi dari bahasa Sangsekerta, yaitu Maliabara yang berarti dihiasi karangan bunga. Nah, penamaan ini didasarkan pada teori nama Ngayogyakarta yang berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu Ayodhya. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di sebelah kiri kita ini adalah Kompleks Kepatihan Yogyakarta, dan di sebelah kiri kita merupakan regol barat dari Kompleks Kepatihan, dan Kompleks Kepatihan merupakan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, sebelum jadi kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dulunya Kepatihan merupakan tempat tinggal dari Pepatih Dalem yang merupakan jabatan tertinggi dalam tata laksana pemerintahan. Nah, kompleks ini pada awalnya merupakan tempat tinggal patih yang bernama Kanjeng Raden Aryo Adipati Danurejo, sehingga dikenal dengan nama Kepatihan Danurejan. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Margomulyo. Jalan Margomulyo membentang dari perempatan Suryat Majan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km Yogyakarta sepanjang kurang lebih 560 meter. Beberapa pusat bisnis yang berada di Jalan Margomulyo antara lain Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Hamzah Batik, Pasar Sore, Benteng Fredebek, Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Jalan Margomulyo sebelumnya bernama Jalan Ahmad Yani, namun pemerintah kota Jogja mengganti nama menjadi Jalan Margomulyo dengan tujuan mengembalikan nama ke nama aslinya yang mempunyai makna filosofis ciri khas kota Yogyakarta. Margomulyo memiliki makna yang cukup mendalam. Kata Margo berarti jalan, mulyo berarti kemuliaan, sehingga secara etimologi jalan ini memiliki makna jalan kemuliaan. Dan oleh karenanya jika disambungkan, jalan ini memiliki makna yakni setelah menemukan keutamaan hidup Margo Utomo dan mengajarkan kebaikan menurut ajaran wali yang berarti Malioboro atau Maliabara, maka manusia akan mendapatkan kemuliaan atau Margo Mulyo. Nah, selanjutnya dari titik 0 km kita berjalan ke arah selatan, dan saat ini kita berada di Jalan Panguraan. Nah, dalam konsep Sumbu Filosofi, arti Panguraan adalah mengusir hawa nafsu negatif. Jalan Panguraan juga menandakan penyucian diri serta menghilangkan niat jahat dan buruk sebelum memasuki kawasan Keraton Yogyakarta. Nah, selanjutnya yang ada di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di alun-alun utara saat ini sudah direvitalisasi dan diganti dengan pasir halus ya. Dan hal ini bukan tanpa alasan ya. Ternyata ada filosofinya yang melatar belakangi, di mana pasir lembut menyelimuti seluruh permukaan alun-alun itu merupakan penggambaran atau lambang dari laut yang tak berpantai. Disebutkan bahwa laut yang tak berpantai merupakan perwujudan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang tak terhingga. Nah, dari pemaparan yang kita sampaikan tadi secara filosofis, garis imajiner dalam tata ruang kota Jogja melambangkan keselarasan dan keseimbangan kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Tuhannya habluminallah, manusia dengan manusia habluminanas, dan manusia dengan alam, yang kemudian dikenal dengan filosofi Islam Jawa dengan istilah Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kawula Gusti,
yang digambarkan dalam siklus hidup manusia sangkan paraning dumadi. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada hari ini untuk menyusuri Sumbu Filosofi Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.